Jadi ketika saya Mm-mm. SMK ini, saya memakai akal saya untuk berpikir gitu kan. Jadi ketika saya SMK, saya mengambil jurusan sains gitu. Rupanya ketika saya menemukan sains dalam dalam ilmu sains itu selaras dengan Al-Quran gitu. Mm-mm. Yang masa yang akan Oh gitu datang dan bang. masa yang akan sekarang. Contohnya, Mm. saya nggak tahu pastilah itu bacaan Al-Quran itu kayak gimana, Bu. Tapi saya baca artinya aja gitu. Di Al-Quran Masya ada Allah. gunung pelangi. Mm-mm, Gunung-gunung betul. itu berjalan. Itu di sains itu, Bu. Memang iya, gunung itu memang berjalan dia tuh. Ada Bergerak pasaknya ya. kan. Iya. Lautan yang tidak menyatu. Teori Big Bang. Hmm. Api di dasar laut. Apa Hmm. lagi? Eh, embrio Embrio. manusia. Embrio manusia Mm-mm. ada, Bu. Itu masih ingat saya tuh. Artinya tuh kayak gini. Kami tumpahkan air mani ke dalam rahim seorang wanita. Itu apa ya, Bu ya? Kurang lebih kayak gini lah. Iya. Kami tumpahkan rahim seorang wanita, lalu kami bungkus dia dengan darah, kami bungkus lagi dengan daging, lalu di hari ke-40 kami tiupkan ruh ke dalam jasadnya. Rupanya di dalam sains itu, Bu ya, ketika eh, misalnya nih rahim apa air mani itu ditumpahkan ke rahim wanita itu membentuk daging itu selama 40 hari dulu. 40 Mm-mm. hari lalu mengumpallah dia sebagai daging di dalam rahim manusia itu. Lalu di dalam sains itu pun juga 40 hari juga, Bu. Selaras dia. Lalu banyaklah keajaiban-keajaiban Al-Quran yang saya temukan kan dalam sains itu. Lalu saya pun berpikir, Bu, Nggak, kalau eh, masalah laut gimana? Masalah laut. api di dalam air itu, Bang. Itu saya Laut temukan. tidak bertemu. Laut Oh, itu tahu. Di antara air Sabang asin itu kan, dan Bang. Ada. Di Sabang ada itu, Bang. iya di Sabang ada. Iya. Itu Ada ketika danau di saya, bawah laut. iya, Di ketika Sabang saya betul. mempelajari itu, Bang, saya temukan Al-Quran ini kan 1400 tahun yang lalu gitu. Jadi, Iya. teknologi yang kita rasakan sekarang ini 100 tahun yang lalu lah, rasa saya kan. Teknologi itu ditemukan 100 tahun yang lalu. Jadi ketika saya membaca Al-Quran ini 1400 tahun yang lalu, kenapa saya laras dengan sains gitu? Padahal Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu udah tahu jawabannya gitu. Jadi saya kira nih Bang ya, kan Al-Quran ini kan apa? Mujizat Nabi Muhammad gitu. Ketika saya belajar ini Bang, anehnya ya, kenapa dari mana Nabi Muhammad ini tahu gitu? Padahal ini 1400 tahun yang lalu. Ini saya kaget kali Bang mendengarnya ini. Entah kenapa ya ketika saya membaca itu hati saya tuh bergetar aja rasanya. Sampai ke ubun-ubun saya itu Bang, ubun-ubun kepala saya. Masya Allah. Iya. Ketika saya belajar-belajar lagi Al-Quran, alhamdulillah saya dapat hidayah karena sains itu di dalam Al-Quran. Lalu hari Jumat kemarin itu saya uh, pergi ke masjid setelah sholat Jumat itu Bang. Lalu saya alhamdulillah bersyahadat lah di depan ustaz itu. Masya Allah, baru seminggu berarti ya? Hari Jumat kemarin, Bu. 4 hari bu. Mm-mm. 3 hari. Oh, 3 hari. tiga 3 hari. hari. Siapa ini yang namanya si itu ya? Ada Bunda nyimak di Ustadz Ali, di komalnya Ustadz Arif ya? Eh, Di hmm, masjid ya. Di di masjid. masjid. Oh, Iya. offline. Oke, oke. Gini, di waktu Mas Bro nanya kepada kawan yang Muslim, apa tanggapannya? Kok bisa ini begini? Sedangkan Al-Quran ini udah 1500 tahun yang lalu, gimana ceritanya tuh? Coba. Oh, itu dijawabnya seperti ini, Bang. Saya akan bertanya nih, kenapa Al-Quran ini lebih tahu daripada kami yang belajar sains ini, ilmu-ilmuwan gitu kan? Kan ilmuwan-ilmuwan itu kan pakai Mm-mm. akal itu, pakai akal Mm-mm. itu kan. Iya Berbeda dengan betul. Kristen dulu. Di Kristen ini kan pakai imani Dogma, aja. Dia nggak dogma belajar betul. apa. Dia nggak belajar tentang sains gitu. Jadi ketika saya tanya ke teman saya ini, Bu, dari mana Nabi Muhammad ini tahu Al-Quran ini tahu, bro? Saya tanya ke kawan saya kan yang Muslim. Coba dia bicara sama saya kan. Coba engkau bayangkan, dari mana Nabi Muhammad ini tahu? Padahal itu semua itu gurun apa gurun pasir, tidak ada teknologi di sana. Coba kau bayangkan, ke teman saya ini bilang kepada saya kan. Coba kau bayangkan
dari mana Nabi Muhammad ini tahu semua penciptaan dari bumi ini, belahan-belahan bumi ini, kalau tidak yang maha pencipta itu yang memberitahukan Nabi Muhammad gitu. Lu saya pun berpikir, Bu, kan di dalam Kristen itu kan Nabi Muhammad itu kan palsu gitu kan. Ya, di doktrin ajarannya begitu ya. Iya, di doktrin, Bu. Jadi saya berpikir kalau memang Nabi Muhammad palsu, kenapa ajaran Nabi Muhammad ini terbukti di zaman sekarang gitu? Dan nggak bisa dibantah oleh ilmuwan gitu. Anehnya di situ, Bu. Saya pun berpikir dari mana Nabi Muhammad tahu? Padahal dari mana Nabi Muhammad ini nabi palsu gitu? Padahal perkataannya itu tidak bisa dibantah oleh ilmuwan. Lalu alhamdulillah saya pikir-pikir lagi kan, Bu. Di dalam Islam masalah ketuhanan juga. Belajar dalam ketuhanan. Di dalam Kristen ini, Bu ya, ada Yesus berkata, akulah Yesus yang awal dan yang akhir gitu. Berarti Yesus Tuhan. Ketika Ibu berdebat sama orang tadi itu kan, saya pelajari dengan dengar tadi kan di dalam host Ibu. Saya pelajari masalah ketuhanan ini. Yang membuat saya panik ini Yesus ini, Bu. Akulah Yesus yang awal dan yang akhir gitu kan. Lalu ada di dalam surat di mana ya di dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu surat apa itu, Bu? Al-Ikhlas. 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 Enggak tahu. Iya, lalu saya pun berpikir, Bu, kalau Tuhan ini tidak beranak dan tidak diperanakkan berarti dia enggak punya awal lagi gitu kan. Sedangkan Yesus dia ada awalnya, akulah yang awal gitu kata Yesus kan. Berarti Yesus sendiri dia ada ciptaannya karena dia awal gitu. Masa Tuhan itu ada awal gitu? Enggak masuk akal dari otak kita tuh, enggak masuk akal. Enggak mungkin Tuhan itu punya awal. Sedangkan di Al-Qur'an itu dia bilang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti Allah itu enggak punya awal gitu. Ya kan, kenapa Tuhan itu nggak punya awal? Ya memang itulah dirinya Tuhan gitu. Kalau Yesus disebut Tuhan, dia punya awal. Berarti Yesus ini bukan Tuhan karena dia ada awal. Masa Tuhan punya awal gitu? Gak masuk akal. Nah itu, Bu, masalah ketuhanan. Yang kedua, Tuhan sekolah. Kok Tuhan sekolah gitu untuk? Iya, kata pendeta Estasroru itu. Apalagi Tuhan apa tadi, Bu? Ada Yesus berkata itu aku Tuhan tidak makan bisa ikan berbuat. goreng. Tahu nggak Yesus makan? Tahu. Lanjut, Al. Yesus pun berbicara, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Lalu saya pikirkan lagi kan dengan akal saya, ya ini Tuhan loh, untuk ngapain Tuhan nggak bisa apa-apa gitu? Aneh-aneh aja, Bu, pemikiran dari Kristen ini. Bahkan, Bu, saya jujur nih dalam di dalam gereja itu, Bu, itu pendeta-pendeta itu dilarang membaca, jamaahnya itu dilarang membaca Alkitab sendiri. Karena ada yang disembunyikannya. Oi, Oh, jamaatnya nggak boleh baca Alkitab gitu maksudnya, Bang? Iya, Bang. Iya, KTP aja ikut diskusi dia baru tahu juga. Ya, gitu. Aneh-aneh. Sifat ketuhanan Kristen itu berbeda sekali dengan sifat ketuhanan dari Islam itu sendiri. Yang saya anehnya tuh Tuhan mati. Ya masa Tuhan mati gitu kan? Hebat kali orang-orang nih membunuh Tuhan mereka. Saya nggak merendahkan yang Kristen ya. Coba kalian pakai akal ya untuk orang Kristen ya. Tuhan mati loh. Kan bangkit lagi. Gimana sih? Kan bangkit lagi, mualaf. Coba Ibu bayangkan. Dibunuh oleh Tuhan yang Tuhan bangkit lagi. Maksudnya tuh Tuhan dibunuh gitu. Nggak mungkin Tuhan kalah dengan penciptanya itu sendiri. Maaf ya, Bu ya. Untuk orang Kristen yang mohon maaf. Tuhan mati. Tuhan sekolah nih ya. Tuhan apa lagi? Tuhan menyusui. Lukas Ya, 11 nomor menyusui. 27. Tuhan menyusui.
Ibu tahu ketika Yesus menciptakan langit dan bumi, itu Tuhannya penat gitu, lelah Tuhannya. Padahal Tuhan itu nggak terbatas. Mau maaf Tuhan ya, yang menyesal. ya. Tuhan Ah, ya, bersedih, Tuhan ada Tuhan menyesal. bersedih, Tuhan sedih, Tuhan menyesal, ya kan? Ada lagi Bunda. Apa? Maka menangislah Yesus. Iya, maka menangislah Yesus tuh. Ada Bu, aneh-aneh aja Bu, Tuhan-Tuhan itu. Nah, kalau balik ke sains coba